من التعليم والتعلم والإفادة والاستفادة والنفع الانتفاع إلى أرواح والدينا وليكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أجمعين خصوصا لا أولياء البلدة ثم نقد بالإشهاد وغاية عباد والبلاد الحبيب عبد الله حداد ومن عمر هذا المسجد وعبد الله فيه سابقا ولاحقا أن الله تغشاهم مغفرة بركاتهم وأسرار وأنوارهم إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله نفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. رضي الله عنكم. ولا يخرج مثل ذلك عن كونه استدراجا وتلبيسا إلى كونه كرامة وتأييدا إلا وجود الاستقامة في من ظهر عليه. وهذا المغرور وأمثاله إنما يلبسون على الغوغاء والسفلة الذين يعبدون الله على شك. وأما أولو العقول والألباب فقد علموا أن تفاوت المؤمنين في القرب من الله وعلى حسب تفاوتهم في متابعة الرسول، وأنه كلما كانت المتابعة أكمل كان القرب من الله أتم وكانت المعرفة به أجل. وقد قصد أبو يزيد البسطامي إلى زيارة رجل يوصف بالولاية فقعد له في المسجد، فلما خرج حضرته نخامة فرمى بها في حائط المسجد، فرجع أبو يزيد ولم يجتمع به وقال كيف يؤمن على أسرار الله من لم يحسن المحافظة على آداب الشريعة. وقال الجنيد رحمه الله كل الطرق مسدودة إلا على من اكتفى أثر الرسول صلى الله عليه وسلم. وقال سهل بن عبد الله رحمه الله لا معين إلا الله ولا دليل إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا زاد إلا التقوى ولا عمل إلا الصبر عليها إلى آخر ما قال رضي الله عنه وأرضاه. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا مولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. Amma ba'd. Kemarin diterangkan bahwa ada yang disebut bid'ah madmumah, dan itu kebanyakan berkaitan dengan usul, dengan aqaid, dengan akidah, dengan i'tiqad. Jarang sekali ditemui bid'ah itu dalam furu'. Biasanya sih orang-orang yang mengaku dirinya jadi wali kemudian pakai cara-cara yang enggak benar. Itu banyak membuat bid'ah madmumah mutlakon. Bid'ah yang tercela secara mutlak. Itu kebanyakan begitu. Karena itu kita dalam hal yang demikian ini harus mengembalikan pada poros atau pusat agama, yaitu Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Kapan cocok kita terima, kapan enggak cocok maka kita harus menolaknya. Walaupun itu orang bisa terbang di udara atau bisa berjalan di samudra, walaupun itu orang nampak kesaktiannya, karena kejadian seperti itu bisa terjadi pada orang mukmin, bahkan kepada orang kafir, bukan hanya orang yang baik, bahkan tukang tenun dan dukung-dukung yang didukung oleh setan pun bisa berbuat. Sekarang gimana kita membedakan kejadian yang luar biasa itu antara karomah yang terjadi pada orang yang soleh dan antara istidraj,
yang terjadi pada orang yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama bisa terbang misalnya. Gimana caranya bisa membedakan, oh ini keramat, ini adalah istidraj? Wala yukhriju mithla dzalik, dan tidak mengeluarkan seperti kejadian itu, bisa terbang, bisa berjalan di atas air. An kauni istri istidrajan, daripada adanya itu menjadi istidraj yang terjadi pada orang yang tidak diridhoi oleh Allah. Wa talbisan, atau itu adalah talbis, tipuan, ila kauni karamatan, kepada yang menjadi kejadian itu karamah, wa ta'yidan, dan bantuan Allah, illa wujudul istiqamah, kecuali adanya istiqamah, fi man dhahara alaih, di dalam orang yang muncul kejadian luar biasa padanya. Kalau muncul dari orang yang istiqamah, itu karomah namanya. Tapi kalau kejadian yang luar biasa muncul dari orang yang enggak istiqamah, itu istidraj. Karena itu koreksi baik-baik. Kalau kamu enggak sholat, kok kelihatan mandi ucapan kamu? Kalau kamu tadi itu enggak baca Quran, nyanyi terus, kok kelihatan kamu tadi itu hebat perbuatan kamu, lancar semuanya, sak kecap jadi. Maka itu adalah bentuk istidraj dari Allah. Kata orang Jawa, dilulu oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau karena itu istiqomah, orang yang istiqomah, sabar, kok muncul kejadian yang luar biasa, itulah karomah, kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang membedakan. Timbulnya karomah adalah karena adanya istiqamah. Wa hadzal maghrur, dan ini orang yang tertipu, dia merasa keramat karena semua omongannya benar, kejadian pas, persis, bisa nebak, bisa macam-macam. Orang yang tertipu ini, wa amsalu innama yulabbisuna 'alal ghawgha was-safalah, mereka bisa menipu cuma 'alal ghawgha was-safalah, kepada orang-orang bawahan yang remeh. Yang terpikat dengan orang yang model gitu, orang-orang yang bawahan, orang yang enggak berilmu. Alladzina ya'budunallah, mereka orang-orang yang beribadah kepada Allah ala syak, atas keraguan. Ada orang enggak sholat kok diyakini wali, yang diyakini itu safalah, orang rendahan. Ada orang mabuk, ada orang nyanyi terus kok diyakini dia adalah orang yang dekat kepada Allah, itu adalah ghawgha, orang yang enggak berguna. Ya orang-orang seperti gini nih yang tertipu. Dianggap wali itu yang miring-miring begitu tuh, yang ngiler-ngiler begitu tuh, yang model-model begitu tuh, orang-orang rendahan. Wa amma ulul ugul wal albab, adapun orang yang berakal, orang yang mikir, faqad alimu, mereka benar-benar telah mengetahui anna tafawutal mu'minin, sesungguhnya perbedaan derajatnya orang-orang yang beriman, fil gurbi minallah, di dalam dekatnya dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, wa ala hasabi, dan atas ukuran tafawutihim, perbedaan mereka, fi mutaba'atir rasul, di dalam mengikuti Rasulullah. Orang yang punya akal, dia punya ukuran. Orang mukmin itu tingkatannya berbeda, semakin bagus, semakin dekat kepada Allah, ibadahnya semakin baik. Dan mutaba'ahnya kepada Rasul, ngikutinya kepada Rasulullah semakin
Sempurna. Kalau demikian baru diterima, bukan berarti nyeleneh kemudian dianggap wali, bukan begitu orang mukmin. Orang-orang yang rendahan, yang bodoh, yang gampang tertipu, yakin, Masya Allah, wali ini. Setengah sampel diyakini wali jadinya. Nah, wa annahu kullama kanatil mutaba'ah akmal, karena setiap orang itu lebih sempurna mengikuti Rasulullah, kanal gurbu minallah atam, berarti lebih sempurna juga dekatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kanatil ma'rifah bi ajal, dan ma'rifah kepada Allah semakin besar. Coba anak kecil-kecil itu diatur. Hadirin sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita harus paham dan harus mengerti bahwa tidak ada yang diridhoi oleh Allah kecuali taat sama Allah dan mengikuti Rasulullah. Kita ini bukan diperintahkan oleh Allah untuk menjadi orang yang enggak normal. Bisa terbang enggak pakai sayap. Enggak ada perintah begitu itu. Bisa berjalan di atas air enggak pakai kapal. Enggak ada perintah begitu. Nabi Nuh aja diperintahkan buat kapal. Nabi itu. Allah mengajarkan sabab semuanya. Tapi ada beberapa orang Allah tampakkan keistimewaannya. Tapi itu bukan karena usaha, bukan ikhtiar, bukan karena dipelajari, bukan karena mantra-mantranya, tidak. Itu sebagai ta'yid dan karomah, sebagai bantuan Allah kepada dia atas niatnya yang baik. Karena orang ini punya niat bagus, kok dia dimusuhi, kok dia tadi itu tidak dihargai, maka Allah tampakkan karomah padanya. Sehingga orang yang mengetahui mau hormat dan patuh kepadanya. Begitu. Jadi itu adalah belaan Tuhan, bantuan Tuhan untuk misi orang yang soleh tadi itu maksudnya. Tetapi ada orang yang niatnya yang jelek, perbuatannya bertentangan daripada Al-Quran dan hadis. Itu jangan diyakini yang tampak istimewa daripada dia itu karomah. Itu namanya istidraj. Kemarin saya sudah janjikan kita kasih contoh orang yang istiqomah, orang yang soleh kok enggak sakti. Orang yang enggak soleh sakti. Supaya kita bisa mikir, kita jangan mau tertipu dengan model-model begitu. Kita lihat bagaimana para anbiya Allah, para nabi-nabi Allah. Nabi Yahya disembelih mempan ya, meninggal di sembelih Nabi Yahya. Nabi Zakaria digergaji. Nabi Yusuf dimasukkan penjara 7 tahun. Nabi Nuh banyak diejek, dipukuli sampai pingsan. Apakah kurang mulia mereka? Nabi Muhammad dilempari batu sampai berdarah-darah. Ada yang lebih mulia dari Nabi Muhammad? Kita lihat para sahabat Rasulullah. Sayyidina Umar ditusuk ketika
ngimami sholat tembus. Kurang mulia Sayyidina Umar. Sayyidina Utsman ditombak ketika baca Quran mati. Kurang mulia Sayyidina Utsman. Sayyidina Ali ditikam juga masuk. Kurang mulia Sayyidina Ali. Sayyidina Hasan diracun meninggal. Kurang mulia Sayyidina Hasan. Sayyidina Husain disembelih meninggal. Kurang mulia Sayyidina Husain. Sayyidina Hamzah meninggal ditombak oleh Wahsy. Kurang mulia. Loh. Ini adalah gambaran kepada kita. Loh, orang-orang mulia kok mempan ya? Kok ada Simbad misalnya ditombak tidak mempan? Berarti lebih mulia dari para nabi. Hati-hati kita. Kita jangan mau tertipu model begitu. Ukuran orang mukmin itu karena takwanya, bukan karena kesaktiannya. Ingat baik-baik itu. Sekarang kita ceritakan bagaimana musuh Allah nampak kejadian yang hebat. Tapi tidak menjamin kejadian yang hebat itu mengangkat derajatnya. Fir'aun umurnya 500 tahun, ada yang menyatakan 400 tahun, nggak pernah sakit. Sakit gigi nggak pernah, ngeluh nggak pernah, mules nggak pernah. Karena itu dia mengaku dirinya Tuhan. Dan Fir'aun itu semua omongannya jadi. Semua ucapannya jadi. Sampai diceritakan sungai Nil itu pernah kering. Sehingga sawah-sawah, kebun-kebun itu mengering semuanya. Petani nganggur dah. Datang kepada Fir'aun yang diyakini Tuhan. Tuhan, kita butuh air. Kita perlu air. Sungai Nil nggak mengalir airnya. Gimana? Turun ke sungai Nil itu Fir'aun. Menyatakan air Tuhanmu manggil kamu. Datanglah. Datang. Gimana ini? Mau kita yakini keramat Fir'aun. Banyak sekali contohnya, nanti puncaknya fitnah Al-Masihid Dajjal. Sakti hebat itu Dajjal. Yang mati bisa dihidupkan lagi. Keluar dari tangannya tepung. Saking hebatnya bukan hanya memberikan hal yang biasa, buat surga dan buat neraka. Pengikutnya masuk surganya, yang enggak mengikuti dia disiksa di nerakanya. Tapi neraka Dajjal adalah surga Allah. Surga Dajjal adalah nerakanya Allah. Loleh sampean, Anda semuanya terpancing dengan yang model-model gitu, muncul Dajjal kafir kabeh kowe. Jangan mau ngukur kecuali dengan nurutnya sama Al-Quran dan mengikutinya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu. Itu namanya istiqamah. Dajjal itu diantaranya nanti akan datang kepada Anda. Tidak ada satu daerah kecuali dimasuki Dajjal. Kecuali Mekah dan Madinah aja. Pasuruan Klebon bakali. Mudah-mudahan tidak menangi ya. Itu taruhannya iman itu. Ditanyai Anda. Mana kuburan bapak makmu? Tunjukkan. Siapa namanya? Supana dan Supini misalnya. Pak Supana, tangi. Bangun. Bu Supini, bangun. Bangun dari kuburannya. Nasihati kamu. Nah, ibu keliru ibadah mulai dulu, disiksa di kubur ibu. Ini ternyata Tuhan kamu. Nah, ayo imanono.
Gimana perasaan kamu? Bapak makmu sendiri yang ngomong ini. Karena itu Nabi memerintahkan kita untuk berlindung daripada fitnah Al-Masihid Dajjal ini. Enggak gampang orang bisa kuat. Ngaku Tuhan itu Dajjal bakal muncul itu. Saktinya hebat. Karena itu jangan tertarik yang model begitu-gitu. Kembalikan lagi, cocok dengan Al-Quran dan hadis, terima. Itulah orang wali. Enggak cocok daripada Al-Quran dan hadis, tolak walaupun bisa terbang. Walaupun bisa berjalan di atas air. Walaupun nebaknya betul semuanya, enggak usah ngikuti. Apalagi yang lebih parah, ngaku wali. Waduh, udah maksiat ngaku wali. Ini sama dengan orang yang nggak ngerti obat ngaku dokter. Ya sebentar lagi pasiennya mati semuanya. Kenapa? Yang dimasukkan bukan vitamin, pokoknya warna abang, nggak jauhnya setrup. Disuntikkan. Ya udah pasiennya mati semuanya. Begitulah kadang-kadang ada orang mengaku dirinya wali, padahal mereka adalah orang yang bertentangan dengan ajaran Islam. Itulah penyesat umat, saudara. Hati-hati. Iki akeh wong kepincut dengan model-model begitu. Kepingin kaya dadak. Nanti minta bantuan sana, minta bantuan sini. Dikasih nanti ali-ali. Kul buntek misalnya. Ini kalau bawa ini rezekinya lancar. Sesat nantinya. Kepingin kedot, nanti beli sabuk. Biayanya sekian juta, 5 juta, 10 juta. Kalau dikasih tahu, janganlah kumpulkan anak yatim biar selamat dunia akhirat, santuni mereka. Enggak mau dia. Itu banyak terjadi model-model begitu, saudara. Nah, karena itu jangan main-main dengan urusan kewalian, karena kewalian itu tingkatan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kaiso ditiru itu. Karena itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita bukan untuk supaya kita ini jadi orang sakti. Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu pernah bertanya kepada Rasulullah. Ini penting sekali untuk kita ingat. Ya Rasulullah, qul li fil Islam qaulan la as'alu anhu ahadan ghairak. Ya Rasulullah, kabarkan kepada aku ilmu tentang Islam dengan satu ucapan yang gampang aku ingat dan aku enggak perlu tanya lagi selainmu setelah engkau ya Rasulullah. Wis, minta satu kalimat untuk aku ingat setiap saatnya, enggak perlu tanya lagi, itu komplit. Enggak perlu takon lagi, wis. Ini cerdas ini orangnya. Satu kalimat ya Rasul, enggak perlu aku tanya lagi. Itu sudah segala ilmu, pusat daripada segala-galanya. Apa ya Rasul dalam urusan Islam? Gimana jawaban Rasul? Qul amantu billah tsumma istaqim. Ucapkan, aku beriman kepada Allah. Setelah itu istiqomah. Teruskan kamu melaksanakan yang wajib, melaksanakan yang sunnah. Teruskan kamu meninggalkan yang haram, menjauhi yang makruh. Teruskan itu bacaan Qur'anmu. Nyatakan kamu beriman kepada Allah dan teruskan istiqomah kamu. Itu adalah pusat daripada segala-galanya, saudara. Istiqomah itu yang menentukan derajat di sisi Allah. Bukan cari masalah-masalah yang enggak benar. Masuk gua topo ndek ngono, pulang setengah edan ngaku wali. Tidak beres yang demikian ini.
Dalam ayat Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tentang sifat para awliya Allah. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsummas taqamu. Orang-orang yang menyatakan Tuhanku Allah kemudian dia istiqomah. Ibadahnya ikhlas. Kemudian dirinya tadi itu enggak terpengaruh dengan ajakan nafsu dan setan, menjauhi yang haram, melaksanakan yang wajib, meningkatkan yang sunnah. Tatanazzalu alaihimul malaikah, bakal akan turun kepada mereka para malaikat Allah ketika mau mati, menjelang ajalnya. Untuk apa para malaikat Allah turun? Alla takhafu wa la tahzanu. Para malaikat Allah membantu dia menenangkan jiwanya, karena orang kalau mau mati itu ada ittirab, ada kebingungan. Orang kalau mau mati itu ada kegelisahan. Kalau Anda misalnya dipindah dari Pasuruan ke daerah lain, pasti ada kegelisahan. Pasti ada kegelisahan. Daerah baru ini, gimana keadaan saya? Apalagi dipisah daripada keluarganya, dipindah sendiri-sendiri, pasti ada bingung. Kalau Anda misalnya akan menerima keputusan antara vonis bebas dan vonis mati, pasti Anda ketakutan. Begitulah orang yang mau mati, vonis neraka atau surga. Begitulah juga kalau orang mau pindah dari alam dunia ke alam barzakh dan ke alam ke akhirat, pasti ada kegelisahan. Apalagi berpikir gimana anaknya, gimana keturunannya, gimana keluarganya nantinya. Orang yang menyatakan Tuhan kami Allah dan istiqomah, bakal turun para malaikat Allah ketika mendatangi ajalnya untuk menenangkan jiwanya. Alla takhafu wa la tahzanu. Enggak usah kamu takut ya, kata malaikat. Jangan kamu takut terhadap apa yang akan kamu hadapi, kuburan kamu, mungkar nakirnya, malaikat Israilnya, hisabnya, enggak usah takut. Wala tahzanu, dan jangan kamu susah, gimana keluargaku, anakku, turunanku, familiku, murid-muridku. Alla tahzanu. Wa abshiru bil jannah allati kuntum tu'adun, dan sekarang kamu enggak usah mikir itu, kamu berbahagialah karena udah disediakan surga. Udah Allah persiapkan surga yang telah dijanjikan kepada kamu. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya fil akhirah. Kami para malaikat siap menjadi pembantu-pembantu kamu dunia sampai akhirat. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum, dan bagi kamu disediakan apa yang selera terhadap jiwa-jiwa kamu. Walakum fiha ma tad'un, dan disediakan bagi kamu apa yang kamu inginkan. Allahu Akbar. Ini orang yang mendapatkan keutamaan di sisi Allah, bukan yang sulapan itu, saudara. Daun diambil jadi duit, tapi enggak sholat. Enggak usah percaya model begitu. Pasir diambil jadi gula, tapi dia enggak istiqomah. Enggak usah percaya model begitu-gitu. Batu diambil jadi emas, tapi dia tidak ngikuti Rasulullah. Enggak usah percaya dengan model begitu-gitu. Orang kafir bisa berbuat model begitu. Akhirnya iman kamu yang rapuh nantinya. Ojo ndelek wong model kayak ngono. Cari orang yang istiqomah, yang taat kepada Allah. Itulah orang yang berkah. Itulah orang yang berkah. Nah, hati-hati.
Kita simak bagaimana Abu Yazid Al-Bustami. Wa qad qasada Abu Yazid Al-Bustami ila ziyarati rajulin. Telah menuju Abu Yazid Al-Bustami kepada untuk berziarah kepada seseorang yusafu bil wilayah, yang udah disifati wali dah ini orang. Udah dikenal wali. Berangkat Abu Yazid untuk ambil berkah dari si wali ini. Faqa'ada lahu fil masjid. Maka Abu Yazid menunggu untuk kedatangan si wali ini di masjid, karena sering ke masjid katanya. Mau ke masjid si wali ini, duduk di situ. Falamma kharaja, maka ketika keluar si wali ini di masjid, hadarathu nukhamatun, kok batuk ada riak dari si wali yang dianggap wali nih, yang dianggap wali ya. Farama biha fi haitil masjid, kemudian diludahkan itu riaknya ada di dinding masjid. Bertentangan enggak dengan ajaran Nabi? Pergi ke masjid, si yang terkenal wali ini batuk tuh ada di dinding masjid. Langsung bangun Abu Yazid, faraja Abu Yazid walam yastami' bih. Pulang Abu Yazid, enggak mau duduk lagi di situ. Wa qala ditegur, Abu Yazid, ente dari jauh-jauh ke sini ingin ketemu, udah ketemu kok ente mah keluar pulang. Ini orangnya yang terkenal itu. Kata Abu Yazid, kaifa yu'manu ala asrarillah man lam yuhsin al-muhafadhata ala adabis syariah. Mana mungkin akan diamanati terhadap rahasia Allah orang yang tidak bisa menjaga syariat, yang zahir aja enggak mampu, apalagi akan menjaga rahasia Allah. Yang zahir untuk adab di masjid aja enggak mampu dia, apalagi menerima rahasia Tuhan. Apalagi diangkat jadi waliullah. Untuk syariat aja enggak normal, apalagi untuk menerima kewalian dari Allah Subhanahu wa taala. Kata orang sekarang, dadi RT dak pentos nyalon presiden. Ini syariah ini makom bawah enggak mampu. Mau dia tadi itu dijadikan wali lagi. Wali itu enggak gampang. Orang pilihan Tuhan, Saudara. Waqala Junaid, Imam Junaid radhiyallahu anhu berkata, kullu turuq masdudah, semua jalan ditutup. Untuk sampai kepada Allah, semua jalan, semua cara ditutup. Illa ala iktifa athari rasul, illa ala man iktafa athar rasul, kecuali orang yang mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana mungkin sampai kepada Allah dengan gudang garam, saudara? Saya berkat gudang garam ini bisa sampai kepada Allah. Saya berkat nyanyi dulu bisa sampai kepada Allah. Saya berkat joget itu bisa sampai kepada Allah. Semua jalan untuk sampai kepada Allah ditutup, kecuali ngikuti jalannya Rasulullah. Qul hadhihi sabili ad'u ilallah ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Allah perintahkan Nabi Muhammad nerangkan kepada manusia, inilah jalanku, kata Allah. Jalan yang diridhoi oleh Allah yaitu agama Islam. Ya ini satu-satunya. Aku ini cuma ngajak, kata Nabi, ad'u ilallah ala basiratin. Aku ini ngajak. Dan juga orang yang ngikuti aku ngajak untuk kembali ke jalur itu. Kalau ada orang yang menyatakan ngikuti Nabi tapi ngajaknya bertentangan daripada ajaran agama, jangan dipercaya, itu pembohong besar. Satu-satunya jalan untuk sampai kepada Allah adalah ngikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, paham ya? Wa qala Sahal bin Abdullah rahimahullah,
Berkata Sahal bin Abdullah rahimahullah, la mu'ina illallah. Tidak ada yang dapat membantu kecuali Allah. Wala dalila illa Rasulullah. Tidak ada yang berikan petunjuk kecuali Rasulullah. Wala zada illa taqwa. Tidak ada bekal yang paling kita perlukan kecuali takwa kepada Allah. Wala amala illa sabr 'alaiha. Dan tidak ada amalan yang patut terpuji kecuali sabar 'alaiha, atas takwa kepada Allah. 4 hal ini yang harus kita benar-benar camkan baik-baik. Pertama, tidak ada yang bisa membantu kecuali Allah. Jangan sampai Anda meyakini ada selain Allah dapat membantu. Keris, kul bunte, wesi kuning, apalagi itu, jangan sampai meyakini itu yang membantu kamu. Tidak ada yang membantu kecuali Allah. Sehingga setiap saatnya kamu berharap dari Tuhan kamu. Wala dalila illa Rasulullah. Tidak ada yang memberikan petunjuk yang persis kecuali Rasulullah. Itu pedoman utama. Enggak usah tolah-toleh yang lainnya. Yang enggak cocok dengan Nabi, udahlah, tinggalkan. Yang ketiga, wala zat illa taqwa. Bekal yang paling kamu perlukan takwa. Fokuskan diri kamu untuk bertakwa kepada Allah. Tingkatkan ibadah kamu. Jangan sampai menyentuh haram. Itu lebih berbahaya daripada setrum aliran tinggi. Listrik aliran tinggi. Karena sengatannya sampai ke neraka jahanam nantinya. Wala amal illa sabr 'alaiha. Dan tidak ada amal kecuali sabar untuk menjalankan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan insyaallah kita semuanya dijadikan orang bertakwa kepada Allah.